HP-nya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi HP-nya diposisikan mendatar. Angel tuturan ini. Wes angel wes nggak usah lah kalau angel. Oh ya udah gitu aja. Ininya. Kasih miring, John. Tahu miring kan tidak? Tapi kasih miring. Lama lu jadi. Pas. Nah, sekarang tinggal ini. Suaranya. Udah lupa modernisasi kelamaan di lu. Hai guys, balik lagi dengan kita berdua, aku Grace dan Masih terus di Endorse Terus Papua Channel. Masih di segmen target operasi. Obrolan paling menginspirasi. Oke. Nah, di target operasi kemarin kita sudah mengupload banyak sekali apa ya yang di request oleh netizen. Masih waiting list untuk upload nih. Mungkin saat ini video ini dibuat itu masih waiting list dan udah banyak banget yang protes gitu kan. Ada Abang Alkumis ya kan, ada Abang Rian DS, dan ada tim dari Tinggi Nambut. Ini masih waiting list nih saat ini, masih next dan udah banyak banget yang komplain kenapa harus ini aja tuh sabar kita juga. Udah jangan next terus penyakit. Editnya susah, bukan susah. Maksudnya kita juga butuh waktu untuk ngedit ya. Cuma berdua ini. Jadi karena kemarin sudah dari Tinggi Nambut, terus kemarin kita juga sudah sempat undang Om Anan. Sekarang kita akan undang juga timnya Om Anan, tim dari ILU. Oke? Ini juga di request banget dari netizen. Lagi ramai banget requestannya dan sekarang kita akan mewujudkan requestan kalian. Oke? Langsung aja kita undang kali ya Pak ya. Ada siapa aja kira-kira ini tim-tim dari ILU? Panggil semua masuk. Panggil. Komando. Nah, ini kita udah sama dari tim dari ILU. Nah, para pahlawan. Kemarin kan Tinggi Rambut ya, ada banyak nih. Sekarang ada di, tapi nggak full tim ya, kurang 2 orang ya Pak ya? Kurang 3 ya? Kurang 2 apa 3? Ya pokoknya segitu. 3. Oke, halo Bapak-bapak, abang-abang. Hai, selamat malam. Malam. Iya, Kabar selamat baik. malam semua. Kakak, baik Mbak Resi. Iya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para netizen. Undang semua tim dari ILU. Wah, kita undang semua. Oke, silakan Kak. Oke, Bapak-bapak, abang-abang boleh memperkenalkan diri dulu nih, dimulai dari Bapak Danpos. Oke, baik dari saya ya. Nama saya Farid. Farid aja ya, Farid. Saya dari Klaten, kemudian dari Bintara Umum, secapa tahun 2018, Mbak Grace. Itu saja ada yang ditanyakan, Mbak Grace. Status K0. Nah, saya sudah keluarga tapi belum dikaruniai momongan, Bapak. Kita doakan bersama supaya dikaruniai. Amin. Ini Danpos yang katanya Danpos yang kalem. Wah. Danposnya yang gimana, Bapak? Kalem, Ini kata para netizen komentarnya Danpos di ILU itu Danpos yang kalem, tenang, berwibawa. Ini kata orang-orang loh, bukan kata saya. Iya. Okay. Lanjut next. Siapa Pak? Oke, lanjut. Andri Usman. Oke. Pak Andri Usman. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Sersan 1 Andri Usman, asal dari Parepare, Sulawesi Selatan, aslinya Bugis.
Kemudian saya berdinas di Bituren 2013. Kemudian saya berkeluarga, anak satu, istri saya asal dari Bandung. Oke. Mohon izin, mungkin ada yang mau ditanyakan, Mbak? Nah, oke. Nanti tanya lagi ya. Oke, sekarang lanjut ke Bapak Haji Nuramin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Pak Mbak, nama saya Pak Haji Nuramin. Saya sudah berkeluarga. Saya K2. Asal saya Blitar. Saya Tamtama 94. Bintara tahun 2000, pangkat saya pembantu Letnan 2. K2. Ada yang ditanyakan, Mbak? Selanjutnya. Oke, cukup perkenalannya. Lanjut, Bapak Mulyadi. Waduh, mukanya serius sekali Bapak. Perkenalkan, nama saya Sersan Mayor Mulyadi dari Grup Cik K03. Ya, Pak. Ya, saya asal dari Sumatera. Mungkin itu saja, mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih Bapak-bapak, abang-abang sudah perkenalkan diri. Oke, kita Terakhir belum itu, Iwan. Udah mau nangis aja, kita dikasih kesempatan. udah capek-capek join, kan dikasih kesempatan ngomong ya. Oke. Itu sengaja. Sorry. Tes toh. Oke, silakan. Abang Iwan. Tuan Kogoya. Terima kasih Mbak. Iya. Selamat malam Bapak. Saya memperkenalkan diri, nama Gunawan, pangkat Sertu. Saya berdinas di Batalion 23 Kedua Kopassus, asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Demikian. Nganjuk. Yang ditanyakan. Status. Kalimantan Barat, Bujangan. Wah, bener nih. Jangan ya. Mengaku bujangan gitu ya. Bujangannya diperjelas dulu, bujangan apa jomblo gitu. Ya, jangan Komandan. Apa? Siap, bujangan. Oh, udah punya calon ya. Orang masih memilih Komandan. Oh, Oh, masih memilih. Waduh, gawat nih. Mana saya? Oke, yuk. Oke nih, ini kita udah berkumpul semua. Tapi aku pengen ini dong, masing-masing ceritain tentang pengalaman selama di sana, ngapain aja, terus kegiatannya apa aja gitu. Singkat-singkat aja, oke. Siapa yang mau duluan, bebas sih. Apa ayo, Umpin Pak. Komandan pos dulu tuh. Nah, Oh ya. Mantan dan pos. Udah rekan kerja sekarang. ya silakan Pak Dan Pos. Pengalaman di ILU ya, Mbak ya. Berawal dari ini Pak, sebenarnya kalau dari saya pribadi, waktu itu menjelang 17 Agustus tahun 2020, kami yang ada di ILU, ada yang dari Koramil, Polsek, kemudian dari Brimob, kemudian dari Yonif 900 waktu itu, berencana mengadakan upacara 17 Agustus, memperingati 17 Agustus. Itu Agustus tahun 2020, kita bersama-sama, ada yang dari Brimob sama Yonif 900 itu membantu ngajari anak-anak didik, anak-anak SMA untuk baris berbaris, paskib. Kemudian kami dengan Koramil itu ngajari anak-anak paduan suara.
Lah ketika berinteraksi dengan anak-anak SMA ini, ternyata ngobrol-ngobrol banyak yang belum bisa baca tulis seperti itu. Nah, dari situ kalau dari saya pribadi, saya berniat, aduh ini anak-anak udah SMA tapi kok membaca masih susah kayak gitu kan. Okelah, nanti ya, teman-teman untuk mengajari anak-anak yang mau. Waktu itu memang saya ini kan yang anak-anak masih usia SD kayak gitu kan, saya ajak 1-2 orang seperti itu. Selain memang di pos itu sudah ada 4 anak seperti yang diceritakan Om Anan kemarin, ada Roid, Pinal, Ciki, Apri, itu yang sudah ada di pos. Nah, berawal dari niat itu kemudian ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah teman-teman di pos mendukung apa yang saya niatkan, Bapak, Mbak Grace. Jadi teman-teman pada sepakat mendukung apa yang saya niatkan untuk mengajari anak-anak membaca, menulis, berhitung secara sederhana. Seperti itu. Itu kalau dari saya pribadi itu yang mengawali proses sampai ya mungkin ada pertukaran personel untuk kebutuhan organisasi, sampai akhirnya Om Anan yang dikirim ke ILU kayak gitu, bikin YouTube, kemudian YouTube-nya berkenan mungkin di hati para penonton sehingga banyak yang memberikan bantuan kepada masyarakat ILU. Nah, kami sebagai penyalur ya kami salurkan bantuan-bantuan dari para penonton itu. Seperti itu. Itu cerita dari saya. Silakan yang lain. Berarti dari awal pendekatannya lebih banyak ke anak-anak ya Pak ya? Ya untuk yang khusus apa namanya kan yang terekspos di Om Anan kan itu ya, kita memang karena memang sempat saya request juga ke Anan sebelum kemarin dan pos, saya mau bikin YouTube. Oh ya silahkan, nanti saya minta ini aja, kamu eksplornya anak-anak yang usia sekolah ini yang sudah kita didik pelan-pelan di pos, Oyon dan pos. Itu aja itu yang terekspos. Di Honai Pintar itu Pak ya? Dimasukin siapa Pak? Dimasuk ke belajar di Honai Pintar itu Pak ya? Honai Pintar. Betul, sebenarnya kalau Honai Pintar itu kami cuma melanjutkan program dari pos sebelumnya. Iya. Jadi waktu itu memang tahun 2017-2018 Kapten Arif Wibisono itu beliau membuat program Honai Pintar kayak gitu. Ini adalah lokasi tempat yang mau kita buat Honai Pintar sebelum kita rehab. Seperti ini dulu awalnya bekas parkiran motor. Rencana kita tutup dari sini sampai sana, kena di sana. Bismillah. Selamat pagi kawan-kawan. Ini Honai Pintar untuk anak-anak. Mulai kita bangun. Lokasinya di sini. Dibantu sama abang-abang yang lain. Semoga bisa segera jadi, bisa segera dipakai. Awalnya di sini kawan-kawan. Karena di sini kurang begitu dipakai, tempatnya kurang strategis. Jadi kita pengen pindah ke situ biar lebih bermanfaat. Honai Pintar Kinauna Wah, wujudkan mimpi anak Papua. Pengerjaan sudah sampai di sini hari ini, hari kedua.
berjalan lancar ya. Oke, pembangunan hari kedua malam ini ternyata lanjut, dibantu si Eva pemasangan papan. Selamat sore, ini dia pengerjaan hari ketiga pembuatan tempat belajar anak-anak. Sore hari dibantu juga sama anak-anak. Alvin itu bersih-bersih. Oke, terima kasih. Biar kita bersih-bersih dulu. Terima kasih kawan Wah. Sore kita mau ambil kayu, tapi kayaknya kendala di sini. Mau ambil kayu papan buat Honey Pintar sama kamar anak-anak. Jalannya seperti ini, truk nggak bisa naik karena bukan truk double garden. Kita turun. Ya, coba lagi. Tetap nggak bisa. Ini dia papannya. Kita lagi di distrik Niaga. Papan yang kita ambil 1 kubik. Kalau kemarin itu harga 3 juta 3,5 meter, ini 4 meter. Dia mintanya 3,5 ya. Enggak apa-apa. Angkat kayu ya. Untuk papan ini 1 kubik. Ukuran 4 meter. Kalau kemarin ukuran 3,5 itu dapat 3 juta, ini 3,5. Tadi sudah kita tawar-tawar. Sudah mentok di 3,5, sudah tidak bisa ditawar lagi, ya sudah nggak apa-apa, berbagi rezeki. Izin Om. Assalamualaikum. Di dalam truk hujan masyarakat dan kayu. Terima kasih kawan. Tetap semangat hujan-hujan. Bismillah aja. Hari ini pekerjaan hari keempat. Tadi dari pagi siang ngamplas. Ini bikin tutup di sini. Siang ini proses pengecatan pelitur sama pembuatan pintu. Pengerjaan sampai sore ini. Ini nanti dikasih plastik seperti ini saja, karena biar bisa melihat kondisi di luar. Karena kalau kita tutup tidak kelihatan ada orang lewat. Kemarin ngecekkan plafonnya. Nih ruang belajarnya anak-anak udah hampir jadi. Itu di pernis ulang, pelitur ulang supaya keren. Aku yo be bimbing kelaran orang dan aku yo am di nomor bagaya. Mudah-mudahan besok bisa dipakai. Tinggal pasang jendela dari plastik. Ini lagi ngecat atap. Nanti malam selesai nih. Sama ngecat dinding. Bersihin ini, pasang karpet. Malam ini ukur karpet dulu Om, biar besok bisa dipasang. Ini besok tinggal kasih list. Besok yang ini tinggal ngecat warna putih sama seperti ini. Siap? Nah, ini atas sudah dicat. Sampai sudah. Boleh ditetur ya tuh karpet. Oke, malam ini pemasangan karpet. Aye, enak.
Enak. Itu kan enak. Alhamdulillah malam ini bisa dipakai ruang belajar mereka yang baru malam pertama. Nah ini anak-anaknya. Hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Alhamdulillah ini komandan kita berkenan meninjau. Naik. Naik ke sini, Ika, duduk sini di sini. Rapikan ya. Sini kosong ini, yo. Bukan taruh sini. Yo itu buku taruh situ dulu. Yunita, sini. Nggak boleh berantem. Kamu nggak punya sendal? Kamu nggak punya sendal? Yo nanti dah kasih. Nggak apa-apa kamu dulu situ ya. Makan apa ini, Ika? Delila. Deh, karena banyak yang minta video kamu, jadi saya video kamu deh. Ini dikenalin dulu adiknya Delila ini. Lucu, namanya Ika. Ika makan apa ini, ayam kecap sama semuanya. Jangan. Berdua sendiri. Ya, jadi ya mungkin masih waktu itu tidak terlalu diekspos seperti sekarang ya untuk kegiatan. Ya betul, karena eksposnya dulu kan tidak seheboh sekarang, Bapak. Tapi sebenarnya sudah dimulai dan digalakkan lagi sekarang oleh tim yang ini ya, sehingga saya lihat aktivitas belajar mengajar di online pintar itu cukup hidup ya. Kita lanjut ya. Kalau ke ini deh. Andi. Ada yang ikut Andi siapa Andi? Dan Andi satu lagi bergabung. Jaga Provos, pos pengaman Provos. Iya, kameramen gini kebalik. Sengaja kok. Aneh. Angel. Balik, Pak. Angel. Bahaya. Ini sergun. Iwan. Nah, ya gitu. Oke. Proses. Tunggu masih bergabung Andi. Tunggu nggak usah. Ya. Ambil aja lah ya, nanti Ya. waktunya keburu habis lagi nanti. Oke. Abang-abang, bapak-bapak ini ada yang baru pertama kali ke Papua nggak? Aku pertama kali ke Papua. saya pertama juga. Oke, Bang Iwan sama Bang. Kalau Pak Haji ini ya, Ya, sering. udah sering. Gimana Bapak? Gimana Mbak? Bapak udah pernah ke Papua sebelumnya, sebelum ke Ilu? Alhamdulillah, saya pernah di villa di pedalaman yang masih ada yang belum berpakaian. Pernah di daerah Seng
tinggi, atasnya Jayapura di pelosok. Nah, sekarang lebih dalam lagi saya di 3 kalimat. Udah pakarnya nih. pakarnya. Ya, sudah tahu Berarti karakteristiknya apa. Bang Usman dengan Bang Iwan adalah yang baru pertama kali ke Papua ya. Gimana nih Bang, pertama kali ke Papua langsung ditugasinnya ke ILU, ke daerah yang jauh sekali. Gimana ya perasaannya awal tiba-tiba dapat tugas ke sana tuh gimana perasaannya? Coba dari Bang Usman dulu. Senang. Istri khawatir kah? Oke, baik. Pengalaman yang saya dapatkan untuk tugas pertama kali ini, menurut saya pribadi itu banyak pelajaran yang bisa saya ambil, terutama di bidang saya, karena pada saat saya bertugas, khususnya di pos ILU itu, saya kebetulan menjabat sebagai bintara kesehatan. Nah, pada saat itu, setelah mendengar sebelum saya berangkat tugas, saya mendengar cerita-cerita dari beberapa teman-teman maupun dari senior-senior bahwa personil yang memiliki bidang mendalami bidang kesehatan pada saat berangkat tugas itu di tempat penugasan itu akan sangat dibutuhkan. Artinya ya secara tidak langsung kita sadari bahwa keseharian kita itu memang menyangkut kesehatan lah istilahnya, apalagi situasi kemudian cuaca di medan tugas sana itu sangat berbeda dengan cuaca yang ada di asrama gitu. Khususnya kalau di sana itu saya lihat memang karena kita ini rata-rata dari cuaca dingin panas, kemudian ke daerah sana itu pegunungan cuacanya dingin. Saya perhatikan itu mulai cuaca itu bisa mencapai 9 sampai dengan 15 derajat dinginnya di sana. Itu yang pertama, saya mendapat banyak pengalaman di bidang kesehatan saya ini karena selama saya di sana banyak masyarakat yang minta tolong untuk diobatin, baik itu mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, rata-rata pada minta tolong. Senangnya mereka minta tolong apabila ada yang sakit, mereka lebih memilih minta bantuan kepada abang-abang yang ada di Maleo daripada mereka ke puskesmas gitu. Pada saat mereka datang juga kita dengan ikhlas membantu, berupaya bagaimana caranya mereka bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian setelah itu kita ada rasa kepuasan tersendiri sebagai orang kesehatan. Oh, saya berhasil membuat Bapak itu kemudian sembuh kembali. Kemudian Bapak itu memang merasa datang-datang ke pos, kemudian berterima kasih kepada kita semua yang ada di pos. Terima kasih Bapak telah membantu kami selama bertugas di sini. Seperti itu. Mantap, keren Bang Usman. Keren ya. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Ya, ada peluang ya dengan modal sebagai petugas kesehatan, bisa lebih dekat, lebih bisa menyentuh mereka lah gitu. Iya. Oke, Bang Iwan Kogoya, gimana nih waktu pertama kali menyentuh, pernah tahu tugasnya pindah ke ILU, dan gimana perasaannya pas udah menyentuh tanah Papua? Kalau menurut saya ini penugasan pertama kali saya ke Papua kan, Mbak. Awalnya kita cuma tahu dari cerita kawan-kawan yang sudah pernah ke daerah Puncak Jaya kan. Katanya Puncak Jaya itu tempat yang rawan dulu. Tempat yang sangat bisa dikatakan yang sangat diwaspadai dulu. Tapi setelah saya sampai sana, memang pertama mungkin kalau kita orang luar Papua melihat orang Papua sana, orang yang ngeri-ngeri sekali. Tapi setelah mulai seiring berjalannya waktu, mungkin sudah dapat 2 sampai setengah tahun lah itu, Mbak. Itu kita sudah mulai bisa
mengerti karakter mereka tuh. Awal-awal sih memang ini susah untuk mengerti mereka, tapi seiring berjalannya waktu kita mendekati mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka. Nama pasien. Iya. Suster. Wih, suster. Yo tahu. Itu paman. Halo. Itu. Ayo. Yo. Rumah Ilu. Yo. Saya belum pernah ke sini jadi pengen ke sini. Jalan-jalan. Ya kenal sama masyarakat di sini. Saya belum pernah ke sini. Pernah waktu pencairan di kantor itu. Tapi tidak mau bicara masyarakat. Ini cara yang sakit-sakit. Ya. Siapa yang sakit ini? Yang dipunya anak itu Sakuka Wonda, Amira Wea. Baru obatnya bagaimana nanti? Eliani Di sini ada puskesmas kah? puskesmas belum bikin. Belum bikin. Puskesmas gigi. Saya sudah di sini. Nanti bikin toh. Iya, belum bikin toh. Nanti Kapan bikin be? Iya. Baru ini nanti bagaimana laporannya, dilaporkan ke siapa? Laporan ini Ke- masih kepala kapus motor. Oh begitu. Untuk Oh. Iya. Iya. Berarti kepala kampung nanti yang bawa ke ini apa? Ke Mulia. Mulia kalau udah buat baru bawa ke sini begitu. Nauluk. Ini mau Ibu sirami. suster lagi. Sakit perut, baru sakit tulang belakang toh, sama sakit-sakit kaki. Karena banyak angkat kayu, jalan-jalan naik gunung. Begitu. Sini tidak ada sakit aneh-aneh seperti di Jawa tuh. Di Jawa tuh penyakit banyak apa? Yang stroke lah, apalah toh, yang badannya mati atas hidup, bawah mati. Bahaya. Sini kan tidak ada tuh. Secara tidak langsung mereka mungkin menganggap kita orang-orang ini ternyata tentara itu enggak semuanya itu bisa dibilang tentara itu orangnya keras. Tapi nyatanya selama kita di sana kita bisa memperlakukan mereka itu dengan baik, memperlakukan selayaknya manusia pada umumnya. Tidak ada membedakan orang Papua ini begini, orang Papua begini. Karena itu arahan dari Dan Bos juga, katanya Dan Bos kan touch with heart, menyentuh dengan hati. Ya itu yang kita terapkan selama di sana. Mbak, ulangi. Touch with heart. Nah itu sudah Mbak. Apa? Touch with heart. Menyentuh dengan hati, Bapak sesuai petunjuknya Bapak Kasat. Kalau kemarin tinggi rambut itu teamwork. Asik. Itu bahasa apa tuh? Bahasa dari mana? Touch with heart. Touch with heart, bukan with her. Kalau with her itu kan wanita. Iya. Oh ya, with heart. Iya, touch with heart. Itu sudah. Ya itu lah. Itu sudah ada. Oke. Ya, seperti yang Dan Bos selama di sana Dan Bos mengarahkan kita sudah perlakukan mereka dengan baik, perlakukan mereka dengan hati. Ya, pendekatan dengan Terus selama di sana kita mengatakan, mungkin kita sebagai seorang tentara kan kita punya ego yang tinggi itu Bapak. Semua tentara mungkin begitu. Tapi selama kita melaksanakan penugasan, kita mengabaikan semua rasa ego kita. Mungkin kita dipanggil, kau. Mungkin kalau di tempat kita di sini kita merasa orang ini bagaimana manggil tentara kau. Tapi selama kita di sana, ya sudah kita mengikuti apa gayanya mereka. Memang mereka modelnya kan begitu. Karakternya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti maunya mereka. Kalau kita memaksakan kehendak kita kan itu belum tentu bisa diterima sama mereka. Betul. Jadi selama penugasan itu menurut saya sangat pengalaman yang sangat berharga. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang selayaknya manusia pada umumnya. Tidak ada membeda-bedakan. Oh, orang ini sudah diatur, orang ini kok dikasih tahu sulit. Tapi memang harus kita yang bisa mengerti sama mereka. Sampai dulu masyarakat yang tidak pernah ke pos dulu tidak serame pos sekarang menurut saya. Menurut cerita-cerita pos yang lama, masyarakat selama kita di sana pos hampir tidak pernah sepi, mau pagi, siang ataupun malam pasti ada masyarakat yang datang ke pos. Entah kita cuma sekedar minum kopi sama-sama, rokok sama-sama. Tapi menurut saya kan masyarakat itu merasa bagaimana ya? Mereka mungkin merasa nyaman atau bagaimana berteman dengan kita. Tidak ada merasa menjauhi kita.
mereka bisa menganggap ternyata anggota itu ada juga mereka yang baik, yang bisa memperlakukan kita dengan baik. Mungkin sama saja sih, namanya manusia kan itu anak Tuhan, semua diciptakan oleh Tuhan, punya hati. Kalau kita perlakukan mereka dengan baik, memakai perasaan, memakai hati, pasti mereka bisa ini juga menerima dengan baik. Itu pengalaman paling berharga menurut saya. Asik. Kayaknya pulang dari ILU semakin bijaksana nih Iwan Kogoya nih. Saya di ILU terus jadi diajari sama Danpos. Cara nggak langsung Danpos memberikan pelajaran untuk adik-adiknya yang baru Danposnya. Udah bisa jadi Danpos juga kamu nanti. Keren. Penampilan boleh santai-santai tapi ternyata pemikirannya bijaksana. Waduh, hebat, luar biasa. Ternyata ILU bisa menempa prajurit yang dulunya kurang bijaksana atau gimana, emosional kan akhirnya oleh karena lulusan pondok itu Bapak. Ya, kenapa? Iwan Kogoya itu lulusan pondok itu baru dipakai punya ini sekarang. Ilmu dakwahnya juga dikeluarkan itu. Mantap, bagus Iwan. Ya, salut. Oke. Dan Pos gimana cara mendidiknya tuh selama 1 tahun bisa menempa Iwan? Waduh. Saya gimana Bapak ini? Saya merasa tidak apa ya? Sebenarnya saya banyak ngajak teman-teman prihatin, saya itu ngajak menahan diri kayak gitu. Itu aja sih. Tahan kayak gitu. Karena memang ya saya punya pendapat itu masyarakat di Papua itu tidak berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya seperti itu. Sama, karena kita basicnya manusia. Apabila dicubit itu sakit ya kita jangan nyubit. Ya. Gitu aja sih. Cuma memang kalau di Papua saya butuh untuk menyediakan waktu lebih panjang untuk mendengarkan, karena memang logat bahasa yang berbeda itu aja Bapak. Logat bahasa yang berbeda, kadang kebalik-balik struktur bahasanya Indonesia itu, jadi memang butuh waktu lebih lama untuk mendengarkan supaya paham apa yang dimaksudkan saudara-saudara kita yang di Papua. Nah, gitu. Banyak ngajak poso Bapak, menahan diri. Itu Bapak yang kami lakukan kemarin. Ya, biasa sekali. Ada yang mau diceritain tentang ini? Duka-dukanya kemarin. Kalau Papua udah hatam lah ya Pak. Halo Pak. Amin. Halo. Amin. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Dengar nggak? Tidur. Ada nggak suaranya Pak? Dengar Pak. Ya dengar. Ya ayo. Ya gimana nih Pak kalau pengalaman Bapak? Ada yang mau diceritakan kan kalau masyarakat Papua kan kayaknya Bapak udah hatam nih. Udah bertahun-tahun tadi ceritanya Bapak. Nah kira-kira kalau di ILU bagaimana nih Pak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selama saya di ILU, karena saya saya berpengalaman, pernah jadi Danpos juga di daerah Kabupaten Kerom. Saya sudah pengalaman juga di daerah Timika, di pedalaman di sana. Tidak jauh beda. Watak orang timur itu hanya sukunya aja, biasanya suku, adat. Dan sekarang saya dengan Danpos Farid, sementara ini saya sebagai ibu yang ada di ILU, dan saya sudah berpengalaman. Saya sementara ini memang apa yang disampaikan saya sebagai ibu rumah tangga yang ada di ILU, saya mendukung. Jadi anak-anak kita yang datang, ada bapak-bapak yang datang, ada mama-mama, ibu-ibu yang datang, saya tetap bijak. Jadi saya membawanya, saya tetap menghormatin apa yang dia perlukan,
apa yang disampaikan teman-teman saya, selama dia baik, saya tetap mendukung Bapak Ibu. Jadi saya sering memberi tambahan kepada anak-anak kita, seperti kalau di militer Santi Haji, wawasan ke depan, tolong anak-anak saya belajar yang baik, belajar yang bisa membaca untuk masa depan generasi yang orang Papua ini. Karena anak-anak kita ini, apa yang dibilang Dan Pos, apa yang dibilang adik-adik saya, teman-teman saya, memang betul Bapak. Menulis, menghitung, kita prihatin. Ya alhamdulillah teman-teman saya bisa membantu menghitung, cara menulis A, B, C, bisa membaca pelan-pelan, bisa cara menghitung cepat. Itulah yang kita capai sementara ini. Dan yang paling pokok, saya sebagai ibu, saya sampaikan ke Bakes, tolong yang sakit, apabila kurang vitamin, alhamdulillah, Om Anan juga kesehatan, Om Usman juga kesehatan, tolong dicek. Sampaikan yang sakit beri vitamin biar sehat, ya biar bisa mengikuti apa program kita. Paling pokok yang disampaikan dari Danpos juga ke kita, mandi, bangun pagi mandi, kalau bisa berangkat sekolah, dengan sore itu harus mandi. Itu kita oprak-oprak. Saya sebagai ibu agak cerewet Bapak dengan Mbak Grace, karena kebersihan adalah sebagian iman kita. Kalau kita bisa bersih, anak kita mau mandi yang bersih, bisa berpikir yang sehat. Molor apa? Rini, Delila, Ika. Bangun. Sekolah. Libur. Mau jajan nggak? Mau dikasih jajan nggak? Mau beli jajan nggak? Mau nggak? Bangun, lipat semua, rapi dulu. Semua bangun. Sudah jam berapa ini? Cindri, buka pintunya ini, Cin. Ya, bosnya nggak bangun malahan. Cindri, buka pintu ini, Cin. Pintu. Lipat. Semua nanti rapi seperti kemarin. Kalau nggak rapi, mandi langsung pagi-pagi. Semua. Yang mandi nanti yang tertua dulu. Saling bantu gantian. Kamu ngipetnya gimana itu? Itu yang bagus di luar. Baju merah. Kamu kok begitu ngipetnya? Kamu lihat. Itu yang bagus tuh di luar. Kasih tahu, yang belum tahu kasih tahu. Ngajarin. Ganti-gantian nih, saling bantu, satu selimut 2 orang, nanti ganti lagi begitu. Ika sudah bangun, lipat selimut. Selimutnya paling cantik, pink warnanya. Karena ini anak perempuan cuma sedikit, jadi mereka tidurnya sini. Kebalik itu Ika, yang warnanya terang di luar, yang bagus di luar, jadi nanti kelihatan rapi. Sementara itu Pak Kris, ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Ya. Mantap, Pak. Ibu rumah tangga pos. Ada yang ditanya Pak Kris? Mudah-mudahan nggak galak nih.
Kalau ibunya galak, anak-anaknya takut semua nanti. Memang Pak Grace, Bu Grace, dibilang saya dengan anak kita waka galak, tetapi hati saya lemah. Saya tidak bisa apa yang saya hatikan, hanya muka, biar dia punya sedikit disiplin. Kalau dia tidak diberi, yang penting kita tangan tidak melayang. Mulut kita bolehlah kita berbicara agak buruk sedikit, tetapi anak kita bisa mengikuti apa program yang akan kita tuju. Alhamdulillah, pelan dengan pelan, hari, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, dia bisa berubah, bangun pagi, sikat gigi, mandi, sore selesai olahraga, sekolah, bisa membantu kita semampunya. Bisa ngangkatin kayu untuk masak kita, bantu Iwan Gogoya masak, biasanya nggak bisa masak jadi bisa masak, yang cewek-cewek. Mas Iwan. Nama-nama Siji, loro, telu, lopor, 5, 6, 7, 8. Terus? Terus. Songo. 10. Yo. Aku rapopo. tenan ngono. Yo, sudah. Aku rapopo, aku tidak apa-apa. Yang laki diperintahkan dan pos, saya yang marah-marah biar dia mau ngangkut kayu ke disap untuk masak. Jadi dia biar ada disiplin gitu, Bapak. Biasa kita biar ada seni kehidupan di suatu rumah tangga, Pak. Ada yang ditanyakan, Bapak? Maaf. Oke, mantap Pak, keren banget ya. Oke. Mantap, keren. Sudah mulai cerita tentang bagaimana kehidupan di pos. Iya. Mungkin mereka gimana? Kangen nggak ya kira-kira? Kira-kira kangen nggak nih sama situasi di pos dan di Ilu gitu? Dan apa nih momen-momen yang paling dikangenin? Coba Bapak dan Pos. Kalau saya ini, Mbak, kangennya itu tiap pagi teriakin anak-anak itu ya. Bangun. Jangan minum air putih. Yang bisa bangun siapa nih? Kayak gitu. Pasti urutan seperti itu setiap pagi teriak-teriak. Bangun pagi, cuci muka, minum air putih, korve. Ya, habis korve itu baru kita sama-sama makan ubi goreng. Tiap pagi itu di pos. Iya. Itu kalau yang lain nggak tahu kan kangennya sendiri. Bagian masak. Iwan. Yang masak. Gantian, Bapak, masak. Gantian. Masak gantian. Siapa yang pengen masak silahkan masak. Yang masakannya paling enak siapa? Siap dan Pos kan, Pak. Dan Pos. Dan Pos bagian icip-icip. Jadi sengaja bilang gitu supaya Dan Pos terus yang masak. Kali-kali ada, Mbak. Kalau Dan Pos masak terus bahaya teguran anak buahnya. Yang lain apa kangennya tuh? Pak Usman. Bang Usman gimana? Apa yang dikangenin nih momen-momennya? Siapa yang paling dikangenin? Momen pada saat kami di sana itu yang paling berkesan sih menurut saya waktu pada saat saya memimpin lomba. Gak tahu ya di episode keberapa ya waktu di channelnya Om Nanang itu kita ada sempat up itu. Jadi pada saat itu saya terinspirasi dengan Om Nanang. Om, gimana kalau kita bikin episode lomba anak-anak biar menambah motivasinya mereka, kemudian pelajaran-pelajaran, kemudian bersaing secara sehat, hiburan lah buat mereka supaya mereka semua bahagia, ceria seperti itu. Nah, pada saat itu
kebetulan saya sendiri yang memimpin lombanya, kemudian Om Nanang yang bagian mengambil video pada saat itu. Dan kemudian di situ ada yang pada saat penerimaan hadiah itu seru-seruan, walaupun hadiahnya kecil-kecilan gitu, tapi bahagianya kita dapat. Selamat sore, selamat hari Minggu. Nih anak-anak mau ada lomba, langsung dipimpin oleh Abang Usman. Selamat sore. Sore. Masih semangat? Semangat. Baik, sore ini kita akan melaksanakan lomba. Setuju atau tidak nih? Setuju. Sore ini kita akan melaksanakan lomba balap karung dan lomba-lomba berikutnya di lain hari. Nah, untuk sore ini khusus putar 5 kali. 1, 2, 3. Saat dihitung sendiri. 2, 3, 4. Ya, ambil karung, coba. Minggir. Lucu anak-anak. Bahagia dari hal sederhana. Ayo Bang Iwan, apa yang dikangenin nih? Kayaknya paling banyak nih. Apa di sana nemu cewek? Bikin. Nanti ya banana. Ini Abang Iwan Kogoya ini. Baru kakak. Orang Dani jadi. Orang Dani, Abang. Kogoya. Nama Iwan Kogoya. Delila siapa? Delila Patola. Ya. Delila siapa deh? Patola. Baru? Siapa? Siapa deh? Aye. Kau pun nama lah. Sinda ada. Delila siapa? Wonda kah? Marga. Bukan Gogo ya? Oh, bisa menikah berarti kita ya? Bisa toh, beda kamu saya kan Kogo ya, kamu Wonda. Tidak bisa. Wah, kenapa? Kenapa tidak bisa? Wah, ceweknya di sana. Kapan waktu di pos kita bisa walaupun kita beda-beda satuan, tapi bagaimana kita bisa saling memahami satu sama lain. Walaupun ada yang junior, ada yang senior, bagaimana kita bisa menghormati senior kita, yang ada-ada bisa kita arahkan. Sama rindu waktu sama anak-anak di sana ya. Karena anak-anak di sana kan bagaimana, biarpun mereka kita ajari itu agak susah, tapi ya itu yang buat untuk rasanya bagaimana menantang itu. Gimana caranya sih biar anak-anak ini bisa agak sama lah minimal sama anak-anak di luar Papua dan nggak terlalu tertinggal. Mantap kali. Bapak Wadan Pos apa nih Bapak? Ibu Wadan Pos. Ibu Pos. Ya, pengalaman saya di sana Bapak dengan Grace. Jujur, saya masih kangen dengan anak-anak sana itu. Terketuk hati. Di sana yang betul anak-anak kita ini orang baik-baik. Sama anak-anak kita baik. Yang penting kita arahkan yang benar, di sekolah yang benar. Anak itu tulus. Ya. Kalau dia kita baik, anak itu tulus semua. Anak sana itu. Jujur-jujur semua. Kalau sudah dia baik dengan kita, anak-anak Papua itu betul, membela betul ke kita. Ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dia itu loyal dengan kita. Ya. Jadi sering saya pernah saya jalan ke sana ke sini, dia memberitahu, Bapak jangan ke sana, Waka jangan ke sana. Ya sudah, itu, Waka ke sana aja. Seperti itu Bapak. Saya berkenan sekali dengan anak-anak kita di sana. Sampai sekarang pun saya pribadi yang sudah dibawa ke Solo atau yang ada di Ilu masih ngotek-ngotek kita. Maka saya kangen. Maka biasanya marah-marah, sore marah, pagi marah, masih ada.
yang video call, telepon kita Bapak. Yang di Solo pun, Waka mana? Ya, kangen saya, sering pengen dimarahin seperti itu, karena dia mendapat marahan dari saya sudah masuk di hatinya, sudah mengenal. Ternyata seperti ini di Jawa. Ternyata saya sudah tahu, oh tujuannya Waka seperti ini, begitu Pak. Iya, baik. Nanti di Jawa apa yang saya sampaikan itulah terjawab anak-anak saya bilang gitu. Sementara seperti itu Bapak, yang sudah saya sampaikan Bapak. Iya Pak. Iwan kayaknya kangen nih, pengen dimarahin lagi Pak Iwan. Ngasih permen di jalan Komandan. Oke. Terima kasih nih Bapak-bapak semua ya, teman-teman semua. Aduh, ceritanya luar biasa. Iya. Jadi ini kita memenuhi bagaimana permintaan masyarakat ya, atau netizen yang komentar-komentar itu. Sebenarnya yang Bapak-bapak lakukan juga mungkin teman-teman kita di tugas tempat lain juga melakukan hal yang sama ya. Cuma tidak biasa publis. Ya, masyarakat tahunya hanya teman-teman di Tinggi Nambut, di Ilu. Tapi secara real ya kita salut dan mengucapkan ya bangga lah ya, saya prajurit juga TNI AD, melihat teman-teman bisa diterima masyarakat, itulah keberhasilan tugas kita gitu. Sebagai prajurit TNI, kalau kita tugas di suatu tempat kita ditolak oleh masyarakat, kita menjadi bahkan ditakuti masyarakat, kita diusir oleh masyarakat, itu gagal. Tapi manakala kita bertugas, kemudian kita bisa diterima oleh masyarakat membutuhkan kita, itulah tolok ukur keberhasilan Anda dalam melaksanakan tugas ya. Ya Bapak. Saya mewakili teman-teman, mewakili para netizen juga bangga terhadap bapak-bapak sekalian ya. Oleh karena itu, karena kebanggaan kami, saya akan mengusulkan bapak-bapak segera tugas ke sana lagi. Terima kasih. Itu permintaan masyarakat ya, Pak. Gantian Bapak, gantian teman-teman. Gantian lah. Iya. Saya juga jawab teman-teman yang basis. Kalau bolak-balik ke sana lagi, kapan Iwan ke Goya menikahnya gitu kan? Itulah. Serahkan tugas dulu kemudian baru menikah. Wah, gila. Militansinya tinggi nih Iwan ke Goya nih. Ya, oke. Ya, saya pikir cukup ya Pak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Ya, ini menjadi ya bisa menginspirasi juga bagi masyarakat, juga bagi teman-teman yang bertugas ya. Bagaimana caranya berhasil merebut hati rakyat. Yang penting itu touch with heart, ya betul ya. Menyentuh dengan hati. Kalau kita dengan hati pasti beda hasilnya. Akan dirasakan juga oleh hati. Tapi kalau kita tidak dengan hati, hatinya tidak, masyarakat tidak merasakan masuk ke dalam hati mereka, kita masuk. Bisa merekrut anak-anak ya untuk belajar di online pintar, bahkan sampai ada yang dibawa ke Pulau Jawa. Itu pendekatan yang sangat luar biasa dan tidak mudah ya. Orang tua bisa mengizinkan anaknya dibawa oleh orang yang baru dikenal 1 tahun gitu kan, oleh TNI lagi, percaya. Dan ini menjadi tanggung jawab, saya bilang kepada Anan, kepada Revi juga yang penanggung jawab anak-anak ini, tanggung jawab yang besar. Kepercayaan orang tua itu jangan sampai dilanggar gitu ya. Jangan sampai tujuan anak-anak itu disekolahkan di Jawa untuk menjadi pintar, menjadi lebih baik, terus tidak mencapai, berarti mereka harus bertanggung jawab. Kan ada tanda tangan surat juga Pak ya, Pak Danpos ya, untuk penyerahan anak-anak itu ya. Siapa ada videonya, buat surat pernyataan akan bertanggung jawab ya. Untuk anak-anak yang dibawa ke Solo, anak-anak yang sekolah di Jawa. Iya, anak-anak yang dibawa ke Solo bagaimana Bapak? Ada surat ini tanda tangan penyerahan ya dari orang tua ya, dari orang tua kepada. Sudah kami bikin kemarin waktu sebelum berangkat. Itu harus diemban dengan betul ya, dilaksanakan dengan betul apa poin-poin dalam surat itu, jangan dilanggar ya, terus dipertanggungjawabkan. Oke Pak, walaupun ini nggak lengkap ya, nanti mohon maaf para netizen, kami tidak bisa menghadirkan karena teman-teman juga ada kesibukan. Mereka pulang dari Ilu, bukannya langsung cuti, langsung tugas lagi nih kan? Belum cuti ya, belum boleh cuti ya Pak? Ya itu belum boleh. Cara ya. Belum boleh cuti ya. Gak apa-apa, yang masih muda-muda tetap semangat, yang sudah agak senior tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua bisa purna melaksanakan tugas menjadi prajurit TNI. Oke, terima kasih Pak.
ya waktunya Pak Danpos yang sudah mengkoordinir semua pasukan ini. Terima kasih. Luar biasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Iwan ke gue jangan tersinggung ya. Jadi saya Bercanda. Ya Pak Wadanpos, Pak Usman, Pak, semuanya salam Ya, Pak. teman yang lain ya. Malam Bapak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Komando. Malam. Waduh. Oke. Wah. Aduh. Wah. Kau nak wah. Ini ya udah. Terima kasih Pak ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!